Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu adalah Salsabila Rahmatika. Ibu adalah guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Khilau. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, kalau Ibu tanya, apa kabar kalian semuanya? Maka kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita coba ya. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, hari ini adalah hari kedua kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lapangan Sekolah. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai visi, misi, dan juga tata cara pembelajaran efektif. Apakah kalian sudah siap? Oke, harus siap ya. Langsung aja kita belajar. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah visi. Visi adalah gambaran atau sesuatu yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi, termasuk sekolah kita, SMA Negeri 1 Khilau. Visi dari SMA Negeri 1 Khilau adalah tercapainya prestasi siswa SMA Negeri 1 Khilau yang berkompetensi amat baik melalui proses pembelajaran progresif, yaitu program religius inovatif. Dari visi tersebut, kita bisa ketahui bahwa SMA Negeri 1 Khilau ini mempunyai keinginan yang besar agar siswa-siswinya mempunyai prestasi yang baik dalam bidang akademik. Bidang akademik itu seperti olimpiade, cerdas cermat, dan lain-lain. Tidak hanya dalam bidang akademik, namun juga dalam bidang non-akademik, seperti olahraga, pramuka, paskibra, dan lain sebagainya. Selain itu, juga memiliki kompetensi yang baik melalui pembelajaran yang terprogram, religius, dan inovatif. Yang kedua yaitu misi. Untuk mewujudkan visi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, maka diperlukan misi yang dapat membantu tercapainya visi tersebut. Nah, misi ini tertuang ke dalam Sabta Karya Inovatif. Misi SMA Negeri 1 Khilau terdiri dari 7 poin. Yang pertama yaitu membangun kultur budaya sekolah yang berkarakter religius. Salah satu bentuk karakter yang religius adalah pribadi seseorang yang mempunyai keimanan yang kuat, mengamalkan apa yang dipelajari dalam agamanya, serta mempunyai sopan santun kepada guru dan juga teman-temannya. Misi yang kedua adalah menerapkan regulasi sekolah sesuai dengan asas hukum, politik, dan sosial etika. Regulasi atau aturan yang ada di SMA Negeri 1 Khilau ini harus sesuai dengan hukum, politik, dan juga sosial etika yang ada di Indonesia. Karena kita ini kan tinggalnya di Indonesia, maka kita harus mengikuti aturan sosial, hukum, politik, dan juga etika yang ada di Indonesia pastinya. Yang ketiga yaitu mengembangkan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah berstandar internasional. SMA Negeri 1 Khilau sampai saat ini terus membangun sekolah dengan cara mengembangkan sarana dan prasarana seperti ruang belajar, lab komputer, dan lain-lain sehingga seluruh kebutuhan sekolah kita ini dapat terpenuhi. Lalu misi yang keempat adalah memfasilitasi integritas personal di dalam sistem sekolah
Misi yang kelima yaitu meningkatkan kualitas personal yang religius, maju, mandiri, dan sejahtera. Misi yang keenam yaitu meningkatkan proses operasional dan kurikulum secara efektif dan efisien. Dan visi yang ketujuh yaitu mensosialisasikan prestasi hasil pendidikan menjadi milik publik. SMA Negeri 1 Waikhilau ini sangat aktif dalam berbagai ajang perlombaan. Sudah banyak juga loh berbagai lomba yang dimenangkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Waikhilau. Jadi buat anak-anakku semuanya, kalian harus semangat belajarnya agar dapat menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Oke? Setelah kita mengetahui visi dan misi sekolah kita, sekarang Ibu akan mengajak kalian semua berkeliling dunia. Oke, lihatlah peta ini. Ada di manakah kita? Ya, betul. Kita ada di sini, di Pulau Sumatera. Lihatlah betapa kecilnya kita. Anak-anakku semuanya, saat ini dunia sedang dilanda pandemi virus corona. Akibatnya, semua kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya berubah drastis, menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Misalnya saja sekolah. Sebelum adanya virus corona, kita melakukan pembelajaran secara tatap muka, yaitu guru bertemu muridnya secara langsung di kelas. Namun kini, kita harus menyesuaikan keadaan. Kita belajar secara daring dari rumah demi keselamatan kita. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara agar pembelajaran yang kita jalani ini menjadi efektif. Bagaimana sih agar pembelajaran menjadi efektif? Yuk, kita simak bareng-bareng. Yang pertama yang harus diketahui dalam tata cara pembelajaran efektif adalah tahapan-tahapan pembelajaran. Oke, ada 3 tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yaitu sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan atau saat pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga yaitu tahap pasca pelaksanaan atau setelah pembelajaran selesai. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tahap persiapan. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum belajar? Oke, yang pertama pastinya ya, menyiapkan alat tulis seperti buku, pen, penggaris, dan lain-lain, dan segala perlengkapan sekolah lainnya pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Agar pada pagi harinya kalian sudah siap untuk belajar. Lalu yang kedua yaitu tidur yang cukup, yaitu sekitar antara 6 hingga 8 jam. Dengan kalian mempunyai tidur yang cukup, saat bangun pada pagi harinya kalian akan fresh, segar. Jadi saat belajar kalian gak bakalan ngantuk lagi deh. Yang ketiga yaitu membersihkan diri atau mandi. Kalau nggak mandi kan gak seger ya, nggak enak, nggak nyaman nanti saat belajar. Nanti teman-temannya malah kebauan lagi, jangan sampai ya. Dan yang keempat yaitu jangan lupa sarapan. Ingat, kalau perut kita kosong, maka kita tidak akan bisa fokus untuk belajar. Oleh karena itu, sarapan sangat penting banget sebelum kita mulai pembelajaran. Jadi anak-anak semuanya, sebelum nanti pelajaran dimulai, kalian harus sudah sarapan ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk siapkan HP dan kuota internet untuk belajar. Kalian bisa cas HP kalian sampai full pada malam hari di rumah agar esoknya dapat kalian pakai untuk belajar. Apalagi kan kita belajarnya itu kan kadang daring ya. Nah, jadi itu memerlukan handphone dan juga kuota internet. Ingat, kuota internetnya dipakai untuk belajar, bukan untuk bermain. Oke? Sehingga tahap persiapan selesai dan kalian siap untuk belajar.
Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Agar pembelajarannya menjadi efektif, kalian yang pertama harus mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh guru. Nanti wali kelas akan membagi kalian jadwal di setiap pelajarannya ya. Jadwalnya berbeda-beda setiap kelasnya. Yang kedua, yaitu dengarkan penjelasan guru dengan baik agar kamu semua menjadi paham. Yang ketiga, bertanyalah kepada guru jika ada yang tidak kamu pahami. Ingat, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi jangan takut untuk bertanya kepada guru kalau ada materi yang tidak kamu pahami. Yang keempat, buatlah ringkasan pelajaran pada bukumu. Nah, ringkasan ini berguna banget buat kamu agar bisa kamu ulangi lagi pelajarannya setelah mengikuti pelajaran ini. Dan yang terakhir yaitu, jika kamu kesulitan saat pembelajaran daring, beritahu gurumu ya, agar gurumu tahu keadaanmu seperti apa saat pembelajaran daring. Apakah sulit sinyal, atau handphonenya rusak, atau apa, itu gurumu harus tahu agar kamu bisa terus dipantau. Oke? Dan tahapan yang terakhir yaitu tahap pasca pelaksanaan. Nah, kalau pada tahap ini kan setelah selesainya pembelajaran ya. Jadi, yang pertama yaitu kerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru. Semakin cepat kamu mengerjakan tugas itu semakin bagus, biar nanti tugas ataupun PR yang diberikan oleh guru itu tidak menumpuk. Karena tidak hanya satu orang guru yang akan memberikan tugas mungkin ya, tetapi juga bisa dari guru yang lain yang memberikan tugas. Kalau terus-menerus ditumpuk, nanti PR-nya banyak, sehingga akan memecah konsentrasi kamu saat belajar nantinya. Yang kedua yaitu pahami lagi materi yang telah kamu pelajari di sekolah. Kamu bisa belajar dari manapun, bisa dari internet, bisa dari buku, ataupun sumber belajar yang lainnya. Semakin kamu sering belajar, maka kamu akan semakin memahami materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru, sehingga ingatan kamu menjadi kuat terhadap materi tersebut. Yang ketiga yaitu istirahatlah yang cukup agar besok bisa belajar dengan baik lagi. Jangan lupa ya untuk istirahat, karena istirahat dapat mengembalikan pikiran kita menjadi lebih fresh, oke? Nah, selanjutnya ibu punya tips and tricks nih dalam belajar. Belajar itu kan hakikatnya adalah sebuah proses untuk memahami sesuatu ya. Dari yang pertamanya kita belum paham, agar menjadi lebih paham lagi. Agar dari kita belum tahu, agar kita menjadi tahu. Bagaimana sih tips dan triksnya? Nah, yang pertama yaitu atur waktu dengan baik. Kapan kamu akan belajar? Kapan kamu akan makan? Kapan kamu istirahat? Kamu harus mengatur waktu sebaik mungkin agar belajar kamu menjadi efektif. Yang kedua, fokus saat belajar. Jangan sampai waktu kamu untuk belajar itu menjadi terganggu karena hal-hal lain, seperti misalnya handphone, main game, ataupun televisi mungkin. Kamu harus menjauhkan hal-hal yang dapat mengganggu kamu saat belajar agar kamu menjadi fokus. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan. Kesehatan ini adalah bagian yang penting, karena kalau tubuh kita sakit, kita tidak fokus untuk belajar. Kalau kita sakit, jangankan belajar, bahkan makanan pun menjadi tidak ada rasanya. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan. Yang keempat, jangan malas untuk belajar. Karena malas adalah pangkal dari kebodohan. Yang kelima yaitu jangan mencontek. Ingat, jangan pernah mencontek saat kalian mengerjakan tugas ataupun mengerjakan ulangan. Karena mencontek itu adalah salah satu perbuatan yang merugikan bagi diri kalian dan merugikan orang lain.
Merugikan bagi diri kalian karena kalian tidak mengetahui, tidak memahami apa yang kalian pelajari dengan betul-betul. Dan juga merugikan orang lain karena orang lain merasa dicuri hasil kerjanya oleh kalian. Dan juga belum tentu hasil pekerjaan orang lain itu benar. Jadi kalian jangan pernah mencontek, oke? Bersikaplah jujur. Dan yang terakhir, yaitu jangan malu untuk bertanya. Dengan demikian, kalian insya Allah akan menjadi murid yang cerdas dan juga hebat kalau kalian memahami suatu pelajaran dengan baik. Semoga kalian menjadi siswa-siswi yang cerdas, berprestasi, dan membanggakan kedua orang tua serta sekolah kita tercinta. Sebagai penutup, Ibu punya sebuah kalimat dari Imam Asy-Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Anak-anakku semua, tidak apa-apa jika saat ini kita lelah dalam belajar. Karena insya Allah, apa yang kita pelajari hari ini akan berguna di masa depan. Dunia di masa depan akan semakin maju berkat pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, agar kita tidak dibodohi, kita perlu belajar. Kita perlu mengetahui banyak hal. Dan itu semua dapat dimulai dari saat ini, detik ini, di SMA Negeri 1 Al-Khilaw. Ayo kita belajar dengan sungguh-sungguh, ikuti pembelajaran dengan baik, dan meraih kesuksesan di masa depan. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, pelajaran hari ini mengenai visi, misi, dan tata cara pembelajaran efektif telah selesai. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita dapat terlindungi dari virus COVID-19. Sampai jumpa di SMA Negeri 1 Al-Khilaw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.